Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ridho dari Allah dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, Mas Franky, mohon untuk memimpin doa pagi hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Bapak. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Franky. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, adakah hari ini yang tidak masuk sekolah? Tidak ada. Masuk semua Pak. Alhamdulillah masuk semua Pak. Semua sehat berarti, alhamdulillah, dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, sebelumnya Pak Guru ingin sedikit memberi motivasi kepada kalian semuanya. Ada beberapa kutipan yang Bapak ambil, dan kutipan itu sangat baik isinya, yaitu ada 3 mantra. Mantra yang dimaksud bukan mantra-mantra di sini, ya. Mantra dalam arti yang lain, yaitu mantra yang baik dalam kehidupan. Yang pertama adalah manjada wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kemudian yang kedua, man sobaru yafiro, siapa yang sabar akan beruntung. Dan yang ketiga, man yasro yahsud, siapa yang menanam akan menuai yang ditanam. Nah, itu sedikit motivasi untuk hari ini. Kemudian untuk menambah semangat, mari kita teriakkan yel-yel seperti biasanya. SMK bisa, SMK hebat, SMK 5 terdepan. Nanti Pak Guru yang memulai terlebih dahulu. Siap semuanya? Siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK 5? Terdepan. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, hari ini Bapak akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Tapi terlebih dahulu, sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu untuk materi minggu kemarin, yaitu tentang materi tentang iman kepada malaikat. Nah, Mas Indra, coba sebutkan. Siapa? Coba kamu sebutkan nama lain dari malaikat Jibril. Malaikat, nama lain malaikat Jibril, Pak. Siapa ya, Pak? Saya bisa, Pak. Kemarin saya enggak masuk, Pak. Sakit gigi. Yeni saja yang jawab. Bisa itu Yeni. Mbak Yeni. Apa nama lain dari malaikat Jibril, Mbak Yeni? Ruh Kudus, Pak. Terus selain itu? Taunya baru itu, Pak. Selain Ruhul Amin, Pak. Ruhul Amin, ya, benar Mas Putris. Ya, kan? Nah, itu sedikit saja untuk mengingat materi minggu kemarin. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, ini dalam peta konsepnya itu masuk salah satu dari 3 hal yang akan kita bahas. Tetapi minggu ini kita akan membahas di subbab tentang taat pada aturan. Ini untuk tujuan pembelajarannya pada hari ini masing-masing. Maaf, saya akan menampilkan contoh mulai dari meyakini tentang taat, aturan, menjelaskan makna, membacakan surat An-Nisa, nanti dibaca, kemudian menampilkan contoh perilaku tentang taat pada aturan. Nah,
Sebelum kita masuk ke materi taat kepada aturan, Pak Guru akan menampilkan beberapa gambar. Kalian bisa lihat di layar. Ini gambar. Mbak Irena. Mbak Irena, ada? Ada, Pak. Nah, Mbak Irena, coba deskripsikan salah satu dari gambar ini, dan ini termasuk gambar yang taat aturan atau tidak? Tidak, Pak. Ini termasuk. Coba salah satu gambar. Ya, ini yang paling atas pojok ini, Pak. Paling atas yang pojok, ini? Pojok kanan. Oh ya, ini. Yang membolos. Ah, Perilaku terpuji ini, Pak. solut gitu namanya. Ya, ini termasuk dari taat aturan atau tidak taat aturan? Tidak taat aturan, Pak. Tidak taat aturan. Terus, kemudian Mas Samsuri bisa memberi contoh yang lain, mendeskripsikan gambar yang nampak di layar? Saya Pak, saya dulu aja Pak. Oke. Ini saya gambar yang kedua ya. Terus, baru. Iya, gambar yang kedua itu tawuran Pak. Oh, itu Gayeng ya kan- Pak ya? Itu gagah itu. Gagah ya? Ya. Ya. Itu kira-kira termasuk hal yang baik atau tidak? Taat aturan atau tidak itu? Tidak Pak. Taat. Loh, ini kan setia kawan ini. Menyalurkan hobi itu Pak. Oh menyalurkan hobi. iya. Membantu temennya ini. Iya itu Pak. Ya kan? Solidaritas, Pak. Solidaritas itu Pak. Itu namanya membantu dalam hal yang tidak baik. Waduh. Karena tawuran itu tentu saja efeknya nanti tidak hanya ke fisik, tapi juga ke mental juga. Kemudian nama baik sekolahan juga akan tercoreng nantinya. Ya. Sutris yang sering tawuran itu Pak. Oh, aduh Mas Sutris. Atur aja. Yang keroknya itu Sama aja itu dengan yang ngomong tadi. Ini Kalau sekarang ngajak kita jangan ngobrol. tawuran Mas Sutris, kalau ngajak itu ke kantin, ya. Itu Pak dibilangin tuh Sutris itu Pak. Menjaluk dijewer Sutris itu. Kandani angel kandanane. mau minum Oke, Boleh. boleh silakan. Kita masuk ke gambar berikutnya. Ya kan, ini ada gambar para siswa sedang ada di halaman masjid. Nah, kira-kira ini gambar ini termasuk dalam taat aturan atau tidak ya? Coba Mbak Eti, mana Mbak Eti? Nah. Oh iya, ini kerapiannya tadi belum tak cek Mbak Eti, itu jilbabnya masih miring. Ya, dibenarkan dulu. Mas Sutris juga itu pecinya balikin dulu. Nah. Mas Indra itu bajunya dimasukkan. Oh iya Pak, siap. Nah, Tadi dari keangkat kamar tadi. mandi. Oh, Iya Pak, dari kamar mandi tadi Pak. Sudah Pak. ya. Mbak Eti, ini gambar ini kira-kira bisa dideskripsikan kemudian termasuk taat aturan atau tidak? Mbak Eti. Taat Berarti mana? aturan Pak. Oh, taat aturan. Kenapa ini? Sedang Iya. melaksanakan apa ini para siswa dan siswi? Sedang berdiskusi Pak. Berdiskusi, ya kan? Berarti ini termasuk hal yang baik. Nah, dari dua gambar ini tadi, kemudian Pak Guru ingin menanyakan, apa itu aturan? Kok sampai orang harus mengikutinya? Saking pentingnya. Ayo, Mas Joko, mana Mas Joko? Mas Joko masuk. Waduh Mas Joko bolos ini. Tadi katanya, Tidur Pak. aduh, celaka ini. Joko tidur Pak. Pak Joko izin ke Joko. belakang Pak. Pak Joko Oh Joko, Pak, Pak. masuk Pak. Kali Mas Joko tahu Nah, di bawah ini. kursi Ya toh. masuk Pak. Malah di bawah kursi. Waduh, untung nggak di bawah genteng. Ya, Ya Kalau Pak, gitu- masuk Pak. masuk Mas Joko. Apa itu aturan Mas Joko menurut Mas Joko? Aturan itu sesuatu yang harus ditaati Pak. Sesuatu yang harus ditaati. Kenapa harus ditaati Mas Joko? ayo kenapa? Kalau Supaya nggak kita taat, teratur nanti Pak. dapat hukuman. Kalau tidak mengikuti dapat hukuman. Ya Pak. Itu aturan menurut Mas Joko ya. Baik. Saya Kemudian siapa ini Mas? Pak. Saya Mas Sutris? aturan Mas Sutris, itu apa untuk itu aturan? dilanggar, Pak. Suka Aturan bolos untuk dilanggar. Oh, iya. Kenapa harus dilanggar aturan ini? Ya, Ya suka tawuran itu Pak. Ya karena Oh, kalau itu. tidak dilanggar nggak ada aturan, Pak. Hobi nih. Jadi kalau buat
Buat riwayat hidup itu Mas Sutris itu hobi tawuran gitu kan. Tawuran. Ya, nggak boleh itu. Oke, itu beberapa pernyataan dari kalian tentang aturan. Langsung saja Bapak akan menerangkan apa itu aturan. Apa itu taat kepada aturan? Taat itu artinya tunduk. Tunduk kepada siapa saja? Yang pertama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini belum masuk yaitu taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan taat kepada pemimpin di antara kita. Ya kan? Tidak berlaku curang dan atau setia. Itu taat namanya. Kemudian aturan. Aturan itu artinya tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, diikuti. Nah, taat pada aturan artinya adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Rasul, atau pemimpin di antara kita. Itu pengertian dari aturan. Paham semuanya? Paham, Pak. Bisa dipahami? Baiklah. Bisa. Berikutnya dalil Al-Quran tentang taat pada aturan. Yuk, Mas Sutris dibaca ayatnya yang keras, biar teman-temannya dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Itu ayatnya. Kemudian dibaca artinya Mbak Sofi. Mbak Sofi mana Mbak Sofi? Siapa? Ya, dibaca artinya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sudah, Pak? Alhamdulillah, itu dalilnya. Ya kan? Kemudian isi kandungannya kenapa kita harus taat aturan? Yang pertama, aturan itu bisa dilaksanakan di mana saja. Di sekolah, di rumah, atau lingkungan masyarakat. Semuanya pasti ada aturan. Di mana saja kita berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, wajib hukumnya taati aturan. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat pada Al-Quran. Sementara kemudian di bawahnya adalah aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintahan, negara, daerah, bahkan level yang paling rendah, yaitu aturan di tingkat keluarga, bahkan aturan pada diri sendiri. Kemudian peranan pemimpin sangatlah penting, terutama kita berada di negara Indonesia. Setiap institusi pasti akan ada peraturan di situ. Kemudian level taat kepada aturan bisa Bapak gambarkan seperti ini. Yang pertama adalah taat kepada aturan Allah, kemudian aturan Rasulullah, dan yang terakhir adalah aturan pada pemimpin. Taat aturan kepada Allah itu adalah mutlak hukumnya. Kalau itu wajib, maka hukumnya kita harus melaksanakannya. Kalau itu haram, maka kewajiban kita adalah meninggalkannya. Kemudian aturan Rasulullah. Karena seorang Rasul adalah utusan dari Allah, maka yang dilafadzkan, diucapkan, maupun diperbuat oleh seorang Rasul pun harus kita ikuti. Karena seorang Rasul itu maksum, suci, terhindar dari dosa. Nah, yang ketiga adalah taat aturan kepada pemimpin. Nah, di aturan kepada pemimpin ini ada batasannya. Kita lihat di slide berikutnya.
kita akan memahami dulu tentang arti dari ulil amri yang ada di surat An-Nisa 59 tadi. Yang pertama, menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, ulil amri adalah umaro. Masih mendengarkan semuanya? Kelihatannya ngantuk. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih mendengarkan. Mbak Rus, Iya. dibaca. Yang pertama, menurut Abu Ja'far, ulil amri itu apa? Ulul amri adalah umaro, ahlul ilmi, wal fikih. Mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Fikih. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW itulah yang dimaksud dengan ulil amri, Pak. Ulil amri menurut Abu Ja'far intinya adalah seorang ulama. Dia yang paham tentang ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu agama. Kemudian Al-Mawardi, Mbak Yeni, yuk dibaca. Menurut Al-Mawardi ada 4 pendapat itu. Mbak Yeni mana Mbak Yeni? Yeni kamar mandi mungkin, Mbak. Waduh, kamar mandi nggak izin itu tadi. Mbak Tri, coba Mbak Tri ya. Mbak Tri Wahyuni. Ya, Pak. Menurut Amawarti ada 4 pendapat. Dibaca. Ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri, yaitu yang pertama, umaro, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Ya. 2, ulama yang fuqaha. 3, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4, 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, menurut Al-Mawardi ini lingkup dari ulil amri lebih melebar lagi. Nah, kan di sini juga dikatakan adalah pemimpin masalah-masalah keduniawian. Contohnya mungkin kalau di Indonesia ya kita taat kepada pemimpin kita yaitu presiden, ya kan? Atau kalau kita di Jawa Tengah kita taat kepada gubernur. Kalau kita di rumah kita taat kepada orang tua kita, ayah dan ibu kita. Nah, ini yang terakhir, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Mbak Eti, dibaca Mbak Eti. Ya. Saya saja Pak, Eti tidur kayaknya. Waduh, ya udah baca. Nah, ini malah kayak didongengkan ini. Ya. Ulil amri itu adalah umaro, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Oke, maksudnya gimana itu Pak ya? Ulil amri itu adalah umaro, ahli hikmah, ulama, pemimpin. Ini lebih luas lagi. Jadi setiap diri kita paling kecil adalah memimpin diri kita sendiri, menjadi pemimpin bagi diri masing-masing. Itu yang paling besar sebenarnya. Ya kan? Kalau kita di rumah, dalam keluarga, maka kita harus taat kepada orang tua kita, ya kan? Sampai level tertinggi. Kalau kita kalau di sini ada pemimpin pasukan, kalau memang kita ada perang, maka kita harus taat kepada pemimpin. Kalau kita disuruh maju untuk berperang, kita harus maju. Kalau kita disuruh mundur, kita juga harus mundur, ya kan? Mengikuti strategi dari pemimpin. Itu maksudnya ya, Mas ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjut lagi ke dari berikutnya. Nah, taat pada ulil amri atau pemimpin itu ada ketaatan kepada ulil amri sifatnya tidak mutlak. Karena sahabat apapun ulil amri, tetaplah dia manusia yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Kemudian yang kedua, jika produk dari ulil amri tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk mengikuti. Namun jika bertentangan, maka kita tidak wajib untuk mengikutinya. Yang terakhir, ketaatan kepada ulil amri merupakan kewajiban umat selama perintah itu tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Pak Guru mengutip salah satu hadis, Pak Guru baca artinya saja, tidak boleh taat kepada pemerintah, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih. Kemudian apa toh hikmah taat kepada aturan itu? Kalian lihat, taat kepada aturan, insya Allah hati dan pikiran akan menjadi tenang. Hidup akan menjadi tertata dan terarah.
akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, tidak akan banyak waktu yang terbuang, tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang baru yang mungkin hal itu menjerumuskan kepada hal yang buruk, dan akan mendapatkan keutamaan yang paling tinggi, yaitu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah perilaku mulia dari ketaatan. Yang pertama, selalu menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya. Kemudian merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kemudian menaati dan menjunjung tinggi aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya menaati pemimpin, selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam. Yang terakhir, menolak dengan cara baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Maka insya Allah kalau kita bisa mengambil hikmah dari perilaku mulia ketaatan ini, kita menjadi muslimin idol, muslim yang menjadi idola, insya Allah. Kemudian yang terakhir sebelum Pak Guru tutup pembelajaran hari ini, ada tugas untuk kalian minggu depan, yaitu mencari video yang di video itu ada unsur tentang ketaatan pada aturan. Kemudian silahkan didiskusikan dan dijelaskan secara rinci, kemudian dijabarkan dalam bentuk makalah nanti di kertas dan ditulis tangan, tidak boleh diketik dengan komputer. Minimal nanti dibuat 1 lembar folio. Bisa dipahami dan bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Kalau tidak mengerjakan di minggu besok, apapun alasannya, akan Bapak suruh untuk menyalin tugas itu 10 kali. Bisa dipahami semuanya, anak-anak? Bisa, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini agar mendapatkan ridha dari Allah, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.